Daripada bosan, kita pantun dulu yuk. Jangan lupa bilang cakep ya. Jangan kayak dia, aku belum pantun tapi cakepnya udah melampaui batas. Di laut seperti kolam. Jika paus tandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam. Saya bukan presentasi kali ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang. Pada kesempatan yang bahagia ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusinya. Dan saya benar-benar berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kita kelancaran serta rahmat pada kegiatan kali ini. Baik, tidak usah lama-lama. Nama kelompok saya diantaranya ada saya sendiri, Muhammad Fajri bin Ramadan. Nah, udah perkenalan nih. Cus, langsung lanjut ke hasil diskusinya aja. Saya mohon untuk disimak baik-baik ya teman-teman semua. Terima kasih. Kebiasaan bahasa dan kata apa sih? Banyak ya pertanyaan seperti itu. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, wira berarti pejuang, berani, berwatak agung, berbudi luhur. Sedangkan kata usaha berarti bekerja, berbuat amal, perbuatan untuk mencapai sesuatu. Kemudian, nah ini kan sudah nih maknanya satu persatu. Wira itu apa? Usahanya itu apa? Nah sekarang pengertiannya nih. Menurut Suharto Purwowibowo, kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai usaha dan mengembangkan sebuah usaha itu sendiri. Kemudian yang kedua, Peter Drucker, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain. Kemudian menurut Thomas Zimmerman, entrepreneurship adalah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan bisnis. Atau kita bisa sebut itu problem solving. Ya, bahasa seperti itu. Kemudian Ahmad Sanusi. Menurut Ahmad Sanusi itu kewirausahaan adalah sesuatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan siasat kiat, proses dan hasil bisnis. Baik, sisanya untuk ciri-ciri kewirausahaan yang baik itu apa sih? Akan dilanjutkan oleh Saudari Syahda Azhar-Poyib. Mempunyai daya analisis yang baik, berjiwa pemimpin dan tidak berperilaku konsumtif, mempunyai keberanian dan daya kreasi yang tinggi, memiliki pengabdian yang besar terhadap bisnisnya, mampu membuat keputusan dan melaksanakannya, mempunyai semangat tinggi dan kemauan yang keras. Apa saja manfaat kewirausahaan itu? 1. Menambah daya tampang tenaga kerja. 2. Sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan. 3. Memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun dan memiliki pribadi unggul yang patut diteladani. 4. Mendidik karyawan jadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan. 5. Mendidik masyarakat hidup efisien dan sederhana. Pemahaman ide yang akan dikembangkan. Permasalahan yang terjadi adalah banyaknya pengangguran di kota ini. Terdapat sumber daya alam yang melimpah di sekitar kita, tetapi kurang dimanfaatkan seperti singkong, kentang, dan lain-lain. Apa yang bisa kamu buat berdasarkan sumber daya tersebut? Apakah sumber daya alam tersebut memiliki potensi daya jual yang tinggi? Nah, kali ini saya akan membahas apa saja permasalahan yang ada di sekitar kita. Menurut yang sudah kami diskusikan, 1.
mencukupi. 2. Kurangnya tenaga kerja. 3. Time management. Dan yang keempat yaitu strategi pemasaran atau yang bisa dikenal dengan market view. Apa sih solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita? Menurut kelompok kami, pertama dengan memulai usaha yang bermodal kecil. Yang kedua, promosikan lewat jalur media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Dan yang terakhir, cari tempat jualan yang berlokasi strategis. Nah, apa saja kunci yang bisa kita yakinkan untuk konsumen? Pertama, produk harus terjamin berkualitas. Yang kedua, konsisten dalam berpromosi. Yang ketiga, berbanyak relasi, serta produk yang ditawarkan harus unik dan memiliki keunggulan tersendiri. Apa kelebihan nilai produk? Nah, dari kelompok kami rencananya sudah ada 2 produk yang akan dijual. Pertama, ada kerajinan dari koran yang berbentuk kerajinan dari koran yang berbentuk tas dapat dimanfaatkan agar meningkatkan kreativitas yang dimiliki. Selain itu, kita juga turut berkontribusi mengurangi limbah koran yang ada di sekitar. Yang kedua yaitu membuat keripik dari buah-buahan serta sayuran. Ada yang udah pernah nyoba belum? Belum. Awalnya. Tidak. Rasanya selain enak, dia juga menyehatkan ya teman-teman. Memiliki ketahanan pangan yang baik serta menggunakan kemasan yang ekonomis. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Jian Mother. Iya. Saudara Gian Motor, saya Apa kanal distribusi dan pemasaran yang dibutuhkan? Kami menggunakan kanal distribusi semi langsung. Kami juga membutuhkan target pemasaran secara offline dan online. Siapa saja yang akan menjadi konsumen kita, yang akan kita jadikan target konsumen yaitu seluruh warga sekolah SMPN 216 Jakarta. Biaya apa saja yang akan timbul di dalam bisnis kita? Biaya untuk kemasan, biaya untuk membuat logo, biaya untuk membeli bahan-bahan. Pemasukan dari mana yang akan diterima ke bisnis kita? Pemasukan dari bisnis kerajinan, tas dari koran bekas, serta pemasukan dari bisnis makanan, keripik buah-buahan, dan keripik sayuran. refleksi. Saya paham bahwa wirausaha sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan sosial, sangat setuju. Dalam keseharian, saya sudah melaksanakan semangat dan nilai kewirausahaan, sangat setuju. Saya sudah memahami betul apa yang dibutuhkan untuk menjadi wirausahawan, sangat setuju. Hal yang sudah saya ketahui tentang kewirausahaan, pengertian wirausaha, manfaat melakukan kewirausahaan, dan pengembangan ide kewirausahaan. Hal yang ingin saya pelajari tentang kewirausahaan, nominal biaya yang harus dikeluarkan dan transaksi finansial antara konsumen. Baik, itu sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sudah menyimak secara konsentrasi hasil diskusi kita. Semoga ilmunya berkah bagi kalian semua. Amin, amin, amin. Baik, saya akhiri dengan kelompok saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One group member which is not here now. I don't know why. And the group members are me, Hasibur Rabani, Louder. Saya Khairul Safitri, Era Putra. Alright, without taking any more time, let's continue. First off, yo, my name? Yes, Andri. Kewirausahaan. Kewirausahaan kan dari kata apa sih? Kewirausahaan berarti dari kata wira.
usaha dan mengembangkan usaha. Yang kedua, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh seorang wirausaha harus mempunyai jiwa berani, pantang menyerah, bekerja keras, kreatif, dan rajin. Tanpa mempunyai jiwa tersebut, seorang wirausaha akan gagal menjalankan kewirausahaannya. Contohnya, jiwa kreatif dibutuhkan agar barang atau jasa dibuat unik dan berbeda dari yang lain. Semua jiwa-jiwa tersebut sangat penting dan harus dipunyai oleh setiap wirausahawan. Apa saja manfaat kewirausahaan itu? 1. Menambah daya tampung tenaga kerja. 2. Sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan. 3. Mendidik karyawan jadi orang mandiri, disiplin, tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan. Halo, selamat siang semuanya. Hari ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dan memaparkan apa sih yang tadi kami diskusikan tentang kewirausahaan. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri anggota kelompok kami. Saya Ibu Tereska Prayata. Simak dengan baik ya. Terima kasih. Kewirausahaan berasal dari kata apa? Berasal dari kata wira dan usaha. Wira yang berarti laki-laki atau mandiri, dan usaha sebuah kegiatan yang membutuhkan tenaga. Jadi pengertian kewirausahaan adalah proses mendirikan dan menjalankan bisnis atau usaha. Seorang wirausaha harus mempunyai jiwa yang seperti apa? 1. Jujur dalam sikap dan perbuatan. 2. Rajin serta tepat waktu dan inovatif. 3. Selalu mencari peluang. 4. Berani menghadapi resiko. 5. Memiliki komitmen dalam pekerjaan. Apa saja manfaat kewirausahaan itu? 1. Memperkuat pertumbuhan ekonomi. 2. Meningkatkan produktivitas. 3. Menciptakan teknologi. 4. Produksi dan jasa baru. 5. Serta mengubah dan memerajakan pasar. Permasalahan apa yang di sekitar kita yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan? Yang pertama, banyaknya sampah yang berserakan. Yang kedua, siklus udara yang tidak bagus. Yang ketiga, pencemaran tanah. Yang keempat, sering terjadinya bencana alam. Terus solusi untuk permasalahan yang itu tuh kita harus melakukan daur ulang sampah-sampah yang ada untuk mengurangi permasalahan lingkungan yang terjadi dengan menjual produk yang berkaitan dengan daur ulang sampah. Terima kasih. Kunci bagaimana kita bisa meyakinkan konsumen. 1. Membuat produk yang menarik, kekinian, berguna untuk kedepannya. 2. Mendemonstrasikan produk dengan menjelaskan keuntungannya, cara pemakaian produk tersebut. Apa kelebihan nilai produk, kegunaan dari produk daur ulang kami.